Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Liswidia Andriarsi, MPD, selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Dan yang saya cintai teman-teman dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Arina Maya Anjali dari program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama itu ada pengertian ejaan. Ejaan dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Pengertian ejaan dalam Ensiklopedi Indonesia adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Dari dua pengertian ini, ejaan dapat diartikan sebagai cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut ilmu bahasa. Ejaan pada dasarnya adalah aturan. Aturan yang dimaksud adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, ataupun kalimat. Oleh sebab itu, secara umum ejaan dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf, huruf menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Secara teknik ejaan juga dapat diartikan sebagai aturan penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Selanjutnya ada perkembangan ejaan di Indonesia. Sejalan dengan konsep bahasa yang dinamis, ejaan yang berlaku di Indonesia pun mengalami beberapa perkembangan. Secara umum, perkembangan ejaan di Indonesia dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van of Hushen yang ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini sebenarnya berlaku untuk bahasa Melayu. Yang kedua, ejaan Sowandi ditetapkan pada tahun 1947. Ejaan ini kemudian dikenal dengan nama ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan tahun 1959. Pemerintah Republik Indonesia dengan Malaysia merumuskan ejaan Melindo. Akan tetapi, ejaan ini tidak jadi diresmikan. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku pada tahun 1972 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya ada pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf berikut. Nama tiap huruf disertakan di kolom ketiga. Ada huruf kapital, huruf kecil, dan namanya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang selanjutnya itu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Huruf vokal A. Posisi awal ada api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. E. Posisi awal enak, posisi tengah petak, posisi akhir sore. Ada juga posisi awal emas, posisi tengah kena, posisi akhir tipe. Huruf vokal selanjutnya I. Posisi awal itu, posisi tengah simpan, posisi akhir murni. Selanjutnya huruf vokal O. Posisi awal oleh, posisi tengah kota, posisi akhir radio. Selanjutnya huruf vokal U. Posisi awal ulang, posisi tengah bumi, posisi akhir ibu. Selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan yang pertama ada B, posisi awal bahasa, posisi tengah sehat, posisi akhir adab. Selanjutnya C, posisi awal cakap, posisi tengah kaca, posisi akhir tidak ada. Yang selanjutnya D, posisi awal dua, posisi tengah ada, posisi akhir ahad. Yang F, posisi awal fakir, posisi tengah kafan, posisi akhir maaf.
Selanjutnya G, posisi awal guna, posisi tengah 3, posisi akhir gade. H, posisi awal hari, posisi di tengah saham, posisi akhir tua. Dan selanjutnya ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Huruf diftong yang pertama ada AI, posisi awal ain, posisi tengah malaikat, posisi akhir pandai. Selanjutnya ada AU, posisi awal aula, posisi tengah saudara, posisi akhir harimau. Selanjutnya ada OI, posisi awal tidak ada, posisi tengah boykot, posisi akhir amboy. Selanjutnya ada EI, posisi awal gendong, posisi tengah geyser, posisi akhir ada survei. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang pertama ada KH, posisi awal ada khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarikh. Selanjutnya NG, posisi awal ngilu, posisi tengah bangun, posisi akhir senang. NY, posisi awal nyata, posisi tengah banyak, posisi akhir tidak ada. SY, posisi awal syarat, posisi tengah isyarat, posisi akhir arashi. Selanjutnya ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Terus yang kedua, dia membaca buku. Yang ketiga, kita harus bekerja keras. Yang keempat, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Nah, huruf pertama itu harus memakai huruf kapital di awal. Terus yang kedua ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya ada Amir Hamzah, terus Dewi Sartika, terus Halim Perdana Kusuma, terus Wage Rudolf Supratman, dan Jenderal Kansil. Nah, yang ketiga huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Selanjutnya, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Selanjutnya, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Selanjutnya, besok pagi, kata dia, mereka yang berangkat. Terus ada yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, ada Islam, Kristen, Hindu, Allah, Tuhan, Al-Quran, Alkitab, Weda, dan Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, ada Sultan Hasanuddin, terus Mahaputra Yamin. Yang B itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia dan semoga bahagia Sultan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, terus Perdana Menteri Nehru. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia dan suku Dani. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. Dan yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan,
hari dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, bulan Agustus, tarikh Masehi, bulan Maulid, hari Jumat, hari Lebaran, hari Galungan, hari Natal. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia, terus Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, terus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, terus Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Terus Perserikatan Bangsa-Bangsa, terus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan artikel dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Dan terus tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS Sarjana Sastra, MHum Magistra Humaniora, MSI Magister Sains, KH Kiai Haji Haja RA Raden Ayu, DR Dokter Profesor NY Nyonya S Saudara. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata dan atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Terus ada Dedi bertanya, itu apa bu? Ada lagi, silakan duduk di, kata orang itu. Yang G, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kartagama karangan Prapanca. Selanjutnya ada majalah Bahasa dan Sastra, diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Selanjutnya berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Catatan, judul skripsi, tesis, atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring tetapi diapit dengan tanda petik. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. Dia bukan menipu, melainkan ditipu. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang termasuk bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Orang itu harus bersikap tutwari handayani terhadap anak. Selanjutnya ada politik, divide and impera, pernah merajalela di negeri ini. Selanjutnya, Waltan Shau dipadankan dengan pandangan dunia. Yang H, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Misalnya, judul Habis Gelap Terbitlah Terang, bab 1 pendahuluan. Bagian bab 1 latar belakang masalah, yang kedua ada tujuan. Dan daftar indeks dan lampiran seperti daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pusaka, indeks atau lampiran.
catatan dalam tulisan tangan atau ketikan normal, ketikan manual, huruf atau kata yang akan dicetak dengan huruf tebal diberi garis bawah ganda. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.